Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Adelia Zahwa Islami dengan NIM 23531002, Prodi Pendidikan Agama Islam Lokal PAI 4A, mata kuliah Perbandingan Pendidikan Islam. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan pendidikan Islam dari masa klasik sampai kontemporer. Perkembangan pendidikan Islam terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama masa klasik, yang dimana masa ini adalah masa Nabi Muhammad SAW sampai dinasti Abbasiyah awal. Pada masa klasik ini, pendidikan Islam dimulai sejak wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Pembelajaran pada masa ini berlangsung secara informal di Darul Arqam atau rumah Nabi. Yang kedua, masa pertengahan atau dinasti Abbasiyah akhir sampai keruntuhan Andalusia. Pada masa pertengahan, pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan dengan lahirnya madrasah sebagai institusi pendidikan formal. Selanjutnya, di dunia Islam Barat, di Andalusia, pendidikan Islam berkembang pesat dengan berdirinya universitas besar seperti Universitas Cordoba dan Universitas Al-Qarawiyyin. Pada akhir periode ini terjadi kemunduran pendidikan Islam. Yang ketiga, masa modern, yang dimana masa modern ini dari abad ke-8 sampai awal abad ke-20. Pada masa modern ini, pendidikan Islam menghadapi tantangan dari kolonialisme dan pengaruh pendidikan Barat. Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini ditandai dengan munculnya pesantren modern. Selanjutnya, masa kontemporer dari abad ke-20 sampai sekarang. Nah, di era kontemporer ini, pendidikan Islam terus berkembang dengan integrasi teknologi dan sistem pendidikan modern. Kemudian, karakteristik pendidikan Islam pada masa klasik, pertengahan, modern, dan kontemporer. Pada masa klasik atau pada masa Nabi Muhammad SAW sampai dinasti Abbasiyah awal, ini ada pun beberapa ciri khasnya dari pendidikan Islam pada masa klasik ini. Di antaranya yaitu yang pertama, cirinya pembelajaran berbasis lisan. Yang kedua, pusat pembelajaran di masjid. Nah, kegiatan pengajaran ini dilakukan secara pribadi atau kelompok kecil. Ciri masa pertengahan atau dinasti Abbasiyah akhir sampai keruntuhan Andalusia ini, adapun beberapa karakteristik utamanya dalam pendidikan Islam pada periode ini, antara lain yang pertama, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal. Yang kedua, pengajaran berbasis sistematis. Dan yang ketiga, ilmu pengetahuannya itu berkembang pesat, serta universitasnya dan perpustakaannya itu besar. Yang ketiga, ciri dalam masa modern ini dari abad ke-18 sampai awal abad ke-20, adapun beberapa karakteristik atau ciri dari pendidikan Islam pada periode ini, diantaranya yang pertama, reformasi pendidikan. Nah, tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani. Selanjutnya ada pendidikan pesantren modern dan pendidikan sekuler serta lembaga pendidikan yang lebih formal. Pada masa kontemporer
abad ke-20 sampai sekarang. Adapun beberapa karakteristik pendidikan Islam pada era kontemporer ini diantaranya yang pertama, integrasi teknologi dalam pendidikan, Universitas Islam Global, pendidikan inklusif dan tantangan globalisasi dan sekularisasi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendidikan Islam. Yang pertama, faktor sosial dan budaya paragraf. Yang kedua, faktor politik dan ekonomi. Yang ketiga, faktor keagamaan dan pemikiran keislaman. Keempat, faktor teknologi dan ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, ada faktor lingkungan internasional dan globalisasi. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang sejarah perkembangan Islam dari masa klasik sampai kontemporer. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.